Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya menceritakan kisah Nabi Ibrahim menyembelih putranya menurut agama Islam, agama Kristen dan agama Yahudi. Perbedaan versi kisah Nabi Ibrahim dan penyembelihan putranya menurut Islam, Kristen dan Yahudi selalu dibahas menjelang Hari Raya Kurban atau Idul Adha. Memang, ada persamaan dan perbedaan narasi antara ketiga agama tersebut tentang kisah Ibrahim, istri-istri, dan anak-anaknya, tentang kisah kurban. Perbedaan tafsir ini terjadi karena ayat Al-Quran tidak menyebut nama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus pergi menghadap kepada Tuhanku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang saleh." Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim pun berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Maka ketika keduanya telah berserah diri dan Ibrahim pun membaringkan anaknya atas pelipis untuk melaksanakan perintah Allah. Lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata." Quran Surat As-Saffat ayat 99-106. Narasi Yahudi dan Kristen hampir sama. Kedua agama ini berkeyakinan bahwa putra Ibrahim yang akan dikorbankan Ishak atau Ishak dalam bahasa Arab, karena Ishak adalah anak Ibrahim dari istrinya Sarah. Ishak adalah ayah Yakub dan kakek dari 12 suku Israel. Dalam Bible Ibrani, pada kitab Genesis, Ibrahim diperintah Tuhan untuk mengorbankan putranya Ishak, peristiwa yang disebut akedah artinya pengikatan. Ketika baru akan menyembelihnya muncul utusan Tuhan, malaikat berkata, "Sekarang aku tahu kamu takut Tuhan." Dan muncullah domba sebagai ganti dan ia pun menyembelih domba tersebut. Tempatnya di Moriah, di Yerusalem. Tuhan berfirman, "Karena kamu telah melakukan ini, telah patuh menjalankan perintahku, aku akan berkati kamu dan keturunan-keturunanmu di antara bangsa-bangsa." Salah satu narasi di kalangan Yahudi meriwayatkan tentang usia Ishak yang 36 tahun pada waktu akan dikorbankannya. Dikisahkan, Ibrahim dan Ishak jarang berbicara satu sama lain. Sebagian menyebut Ishak cukup marah terhadap bapaknya ketika mendengar ia akan dikorbankan. Tapi, dalam pendidikan Yahudi, anak-anak diyakinkan bahwa Tuhan tidak bermaksud mengorbankan atau membunuh anak sendiri. Penyembelihan binatang sebagai ganti itu merupakan tanda pengampunan dosa dan kepatuhan kepada Tuhan. Ayat lain pun diajarkan Tuhan memerintahkan kamu untuk berbuat adil, berbuat baik, dan rendah hati dengan Tuhanmu. Narasi Kristen mengikuti alur narasi Yahudi. Dalam Perjanjian Baru yang memuat Perjanjian Lama, disebutkan Ibrahim diuji keimanannya dengan perintah menyembelih anaknya Ishak, satu-satunya anak yang ia cintai. Ishak diberkati karena siap berkorban untuk dunia. Lebih lanjut, Kristen membandingkan peristiwa hampir pengorbanan itu dengan peristiwa penyaliban. Dalam pendidikan Kristen ditekankan bukan rencana seorang ayah Ibrahim untuk menyembelih putranya, tapi pada keimanan dan kepatuhannya pada Tuhan. Bahwa perbuatan moral tidak cukup tanpa keimanan. Ahli kitab berpendapat Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anak tunggalnya itu, dan dalam salinan kitab yang lain disebutkan anak pertamanya. Akan tetapi, mereka mengubahnya dan membuat-buat kedustaan dalam keterangan ini, lalu mengganti dengan Ishak. Padahal hal tersebut bertentangan dengan nas kitab asli mereka. Sesungguhnya mereka menyusupkan penggantian dengan memasukkan Ishak sebagai ganti Ismail karena bapak moyang mereka adalah Ishak, sedangkan Ismail adalah bapak moyang bangsa Arab. Orang-orang ahli kitab dengki dan iri hati kepada bangsa Arab. Karena itu mereka menambah-nambahinya dan menyelewengkan arti anak tunggal dengan pengertian anak yang ada di sisimu. Karena Ismail telah dibawa pergi oleh Ibrahim bersama ibunya ke kota Makkah. Takwil seperti ini merupakan takwil yang menyimpang dan batil. Karena sesungguhnya pengertian anak tunggal itu adalah anak yang semata wayang bagi Ibrahim pada saat itu.
Lagi pula anak pertama merupakan anak yang paling disayang lebih dari anak yang lahir sesudahnya. Maka perintah untuk menyembelihnya merupakan ujian dan cobaan yang sangat berat. Di sisi lain mengakui, sejumlah ahlul ilmi mengatakan bahwa anak yang disembelih itu adalah Ishak. Menurut apa yang telah diriwayatkan dari segolongan ulama salaf sehingga ada yang menukilnya dari sebagian sahabat. Tetapi hal tersebut bukan bersumber dari kitabullah, bukan pula dari sunnah. Dan saya dapat memastikan bahwa hal tersebut tidaklah diterima, melainkan dari ulama ahli kitab, lalu diterima oleh orang muslim tanpa alasan yang kuat. Yang jelas kitabullah ini merupakan saksi yang menunjukkan kepada kita bahwa putra yang disembelih itu adalah Ismail. Mungkin cukup sekian jika ada salah kata saya memohon maaf yang sebesar-besarnya.